Terima kasih. Selamat malam. Apa kabar? Selamat datang di Mario Teguh Golden Ways. Senang sekali saya, Uli Hardinansyah, bisa kembali menjumpai Anda. Malam ini kita tayang secara live, jadi Anda bisa hubungi kami di nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Dan pada malam ini kita akan membawakan sebuah topik berjudul Anger Management. Untuk itu, langsung saja kita sambut Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Selamat malam Pak Mario. Silakan duduk, terima kasih. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan mudah-mudahan kita tetap berada dalam lindungan kasih sayang Tuhan. Amin. So, malam ini kita bicara mengenai anger management, pengelolaan rasa marah. Dan karena kata yang digunakan adalah management, bukan abatement, berarti kita tidak berupaya menghilangkan rasa marah. Pengelolaan adalah cara untuk mencapai hasil lebih baik. Sehingga anger management, pengelolaan rasa marah ini adalah menggunakan rasa marah ini, mengubahnya dari ancaman yang membahayakan menjadi rahmat yang memperbaiki kehidupan apabila kita menggunakan rasa itu untuk menjadi pribadi yang setia pada yang benar. Nah, bagaimana caranya? Tetaplah di Golden Ways bersama Mas Uli dan Anda semua yang di studio. Kita bahas bersama bagaimana kita menggunakan kemarahan untuk menjadikan kita justru pribadi yang baik. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Pak Mario, pertanyaan pertama dari saya adalah, saya berasumsi apabila ingin mengelola sesuatu, maka kita harus mengenali elemen-elemen apa saja yang ada dalam hal itu. Betul. Bagaimana dengan kemarahan, Pak Mario? Apa yang harus kita kenali? Satu, bersabar itu bukan menghilangkan marah atau tidak merasa marah. Tetaplah marah. Jadi bersabar itu adalah tetap merasa marah, tetapi tidak menggunakan rasa marah itu untuk merendahkan diri dan melukai orang lain. Sehingga merusak hubungan. Jadi orang yang marah itu sebetulnya sedang ditantang menggunakan diri terbaiknya. Lihat ya. Yuk kita sama-sama angkat tangan apabila Anda sudah pernah berdoa untuk perubahan hidup. Sudah. Yang sudah ingin menikah juga. Nah. Oke, siapa yang merasa bahwa sudah banyak berdoa tapi belum bertindak sesuai dengan doanya? Ya, yang nggak angkat tangan itu karena malu. Oke, nah. Jadi karena kita tidak berlaku sesuai dengan doa kita, kita ditaruh dalam keadaan yang gelisah. Kegelisahan itu adalah perintah untuk mengupayakan perpindahan ke tempat, ke keadaan yang lebih baik. Nah, orang-orang yang sudah dibuat gelisah hatinya, tidak tegas untuk mengupayakan perubahan, dibuat marah. Jadi diberikan rasa marah, sehingga dia harus tegas. Perhatikan orang-orang yang tidak tegas bertindak setelah marah, dibuat semakin marah. Lihat itu. Oke, gambaran sederhananya. Coba ini ada, tidak tahu apakah merah kelihatan di situ. Kelihatan ya? Oke. Kalau ada cacing di atas sebuah kaca yang di bawahnya dikasih api. Apa yang dilakukan oleh cacing ini? Melihat-lihat. Cacing melihat-lihat, ada apa? Cacing nggak punya mata. Oh, menggeliat. Iya. Jadi cacing menggeliat pergi. Mengapa cacing menggeliat pergi kalau di bawahnya ada api? Bukan. Menyelamatkan diri, bukan. Yang punya cerita itu saya. Oke? Jadi cacing itu menggeliat pergi kalau ada panas di bawahnya karena dia tidak bisa mengeluh. Karena dia tidak bisa mengeluh, dia pindah.
Hanya manusia yang bertahan di tempat yang tidak enak dan mengeluh. Tidak mengupayakan perubahan. Nah, mengeluh terus lama-lama kan Tuhan juga letih mendengar keluhannya ini. Kalau Anda jiwa yang dicintai Tuhan, Anda diberikan masalah supaya marah. Karena kemarahan itu mempermudah keputusan. Berapa banyak orang yang sulit memutuskan tapi begitu marah cepat? Ya. Jadi kalau begitu nikmati kemarahan itu sebagai perintah untuk tegas memindahkan diri Anda ke tempat yang lebih baik. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Pak Mario, bagaimana dengan kami-kami yang marah kepada lingkungan dan ingin lingkungan kita berubah menjadi lebih baik? Oh ya, super sekali. Pernah dengar amar ma'ruf nahi mungkar? Pernah. Apa itu? Apa itu? Memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan kepada sesama dan alam. Sekarang saya tanya, perintah itu pantas nggak ditujukan kepada orang lemah? Perintah memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan itu hanya kepada orang-orang kuat. Yang tahu bahwa dia tugasnya sebagai khalifah di rumahnya, khalifah di RT-nya, khalifah di lingkungan-lingkungan yang lebih besar. Jadi orang-orang yang tahu bahwa memajukan kebaikan itu butuh orang kuat, harus menguatkan diri. Mulai dari sekarang. Alangkah indahnya apabila orang berkuasa di Indonesia ini bisa bilang, jangan buang limbah di sungai ya. Karena sungai dari dulu sampai sekarang tambah lama tambah buruk. Berarti ada orang berkuasa yang tidak mengharuskan. Nah, itu apa yang dibutuhkannya apa? Marah. Dia harus marah melihat orang baik tidak punya sumber air bersih. Anak-anak dusun tidak bisa main-main karena dipakai jadi properti, real estate, sungai dicemari oleh limbah. Jadi anak-anak kampung itu tanah air kok Indonesia tapi tidak ada tanah dan tidak ada air. Kalau pemimpinnya cukup marah, dia akan tegas. Jadi marilah kita berdoa agar para pemimpin itu marah. Karena rakyat tidak begitu terpelihara dengan hak mereka untuk hidup, bahkan untuk anak-anak bermain-main dengan baik. Itu. Terima kasih Pak Mario. Kita berikan kesempatan kepada super audience untuk bertanya. Silakan Anda mengangkat tangan Anda. Ya, saya berikan kesempatan kepada Ibu ya. Iya, silakan Ibu untuk berdiri. Iya. Iya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Mario Salam dan super semuanya. Saya Astrid dari Pondok Gede. Ya, Ibu Astrid. Pada saat seseorang merasakan luapan amarah yang begitu besar, Ya. ada beberapa ekspresi. Ada orang yang mungkin menangis, ada yang berteriak-teriak. Nah, yang biasanya saya lakukan adalah saya melampiaskannya kepada benda-benda di sekitar saya. Entah saya membanting pulpen saya, entah saya membuang kertas yang ada di sekitar saya, atau saya menggebrak meja saya. Pertanyaannya adalah apa yang saya lakukan itu salah? Apakah yang saya lakukan itu salah dan apa yang sebaiknya saya lakukan ketika saya merasakan luapan amarah yang begitu besar? Terima kasih. Super sekali. Ada 3 kata ya. Kalau kita marah, kita bebas untuk marah. Boleh. Apapun mau Anda apakan orang lain atau suami, terserah. Oke? Suami itu sudah jadi milik Anda. Bebas. Tapi orang yang marah dengan liar tidak bebas dari dampak keliarannya. Kita tidak mungkin melakukan kesalahan lalu bebas dari dampak dari kesalahan. Kemarahan itu adalah nafsu. Dan semua nafsu tidak pernah netral. Nafsu, lihat ya. Nafsu itu kalau tidak meninggikan, merendahkan. Ya, ilmu. Kalau bernafsu untuk ilmu tinggi ilmunya, kalau malas turun. Makan, kalau tidak membesarkan, menguruskan. Kalau tidak memuliakan, nafsu itu menghinakan. Jadi karena nafsu itu tidak netral dan marah itu nafsu, ambillah keuntungannya. Yaitu tenaga yang tidak biasanya Anda punyai karena marah, gunakan itu. Jadi kalau marah mau membanting sesuatu, gunakan kemarahan itu untuk membersihkan rumah. Kan ada tuh. Loh iya toh.
kalau marah bersih-bersih. Kalau Anda mau jadi tukang pijat marah, langsung sini aku pijati semua. Cepat ahli. Ya toh? Nah, kalau marah itu merusak, dua kuncinya. Satu, marah itu jangan merendahkan diri. Dua, jangan melukai orang lain. Nah, kalau Anda punya TV baik-baik dipecah kalau marah, Tuhan bilang, ini kan rencananya marah lebih banyak. Jadi jangan dikasih apa-apa dulu. Ya, kita bebas untuk marah, tapi tidak bebas dari dampak kemarahan yang liar. Itu. Super sekali. Terima kasih Pak Mario. Kita harus break sejenak. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Mario Teguh Golden Ways. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Malam ini kita bicara mengenai anger management. Pak Mario, tadi Bapak sempat bercerita mengenai nafsu itu tidak ada yang netral, Pak. Tapi ini pemilihan bagaimana kita mentenagai pikiran dan juga apa yang kita lakukan tetap menjadi positif. Tetapi pada prakteknya tidak segampang itu. Saya pernah bertemu dengan rekan-rekan yang saking marahnya, Pak. Ia mengalami kesulitan untuk bisa melihat dan menerima kebaikan dari orang lain. Bagaimana komentar Bapak mengenai hal ini? Super sekali, saya diizinkan berdiri. Silakan Pak Mario. Sahabat Indonesia yang super, apakah perasaan marah itu enak? Tidak. Oke. Kalau ada orang bicaranya menyinggung perasaan kita, apakah kita memilih marah atau mencoba mengerti mengapa dia menyinggung? Marah. Nah, berarti kalau begitu, orang itu tergantung dari kepekaannya. Coba, kita sedang setir mobil, disalip orang dari kiri, cepat sekali, kaget kita, apa reaksinya? Nah, katanya kalau 40 orang yang marah itu rezekinya dia susah, karena didoakan sial oleh 40 orang. Tetapi, coba, kalau yang menyalip Anda dari kiri dengan kasar itu adalah suami yang sedang mengantar istrinya yang mau melahirkan ke rumah sakit. Apakah Anda akan marah? Atau anaknya yang harus segera operasi, dia cepat lari ke rumah sakit. Apakah Anda akan marah? Berarti orang-orang yang mudah marah itu mendahulukan dugaan buruk. Orang-orang yang berhati baik seperti kita itu mendahulukan dugaan baik. Jadi kalau ada orang tahu-tahu datang mukul kita, Pak. Ya? Oh, dia mungkin salah kira saya. Ya tadi mukul maksudnya siapa, Mas? Gitu. Nah, ya itu ekstrimnya. Tetapi saya sudah cukup tua untuk mengetahui bahwa memilih dugaan baik terhadap orang mempengaruhi kebaikan sikap kita kepada orang, dan memilih dugaan baik kepada Tuhan membuat kita merasa hidup terjamin. Kalau Tuhan katakan bahwa aku hanya sebaik prasangka umatku, ya berarti orang-orang yang berprasangka buruk seperti diperlakukan buruk oleh Tuhan. Ya. Jadi kalau gitu mulai dari sekarang, marah itu rahmat. Jangan digunakan untuk merusak. Marah itu kita gunakan seharusnya untuk menjadikan diri lebih tegas, berlaku yang lebih baik bagi kita. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Pak Mario, kita sudah mendapat penelpon dari Palembang, Pak. Oh, dari Halo. Palembang. Iya. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Dengan Pak siapa, Pak? Selamat malam, salam super. Salam super, Bapak. Silakan langsung. Dengan Neza di Palembang. Yes, Pak Neza, silakan. Malam Pak Mario. Selamat malam, Bapak. Maaf, saya seorang pengusaha. Ya. Memiliki tidak kurang dari 30 karyawan Ya. dan karyawati. Yang ingin saya tanyakan, bila saya telah memberi pengarahan apa saja yang tidak dibenarkan atau peraturan perusahaan, Oke. dan tidak berapa lama ada yang melanggarnya. Betul. Ya karyawan saya yang melanggar maksud saya.
Setelah berita itu saya terima, itu spontan saya tiba-tiba naik darah. Jadi yang saya ingin tanyakan Pak Mario, gimana caranya saat saya mendengar pelanggaran tersebut, hati saya sejuk dan dingin. Terima kasih Pak Mario. Super sekali Pak, saya sering mendengar atasan itu mengatakan gini, saya selalu mengatakan. Pernah dengar begitu? Itu berarti anak buahnya selalu tidak mendengarkan. Ada ungkapan sederhana begini Pak, ini saya post di Facebook kita. Oh ya, mengenai Facebook kita ada sekitar 400 Facebook atas nama Mario Teguh ya? Ya, yang benar adalah yang anggotanya 3.786.000 per hari ini. Cari yang anggotanya besar itu pasti betul. Nah, sampai di mana tadi ya? Di Facebook yang status yang saya kirimkan dari Mekah, saya sebutkan di situ bahwa wanita yang harus mengingatkan orang lain bahwa dia wanita, itu punya masalah tentang penampilannya. Atau tentang cara-caranya. Pemimpin yang harus mengingatkan anak buahnya untuk mendengarkan, itu ada masalah dengan nilai dari yang dikatakannya. Jadi peringatan pertama, kalau ada anak buah membangkang, itu bukan tentang anak buah Pak. Satu, nilai dari yang dikatakan oleh pemimpin. Kedua, rasa hormatnya anak buah terhadap kemampuan atasan untuk menghukum. Orang yang mampu menghukum pasti didengarkan. Nah, jadi kalau anak buah tidak mendengarkan atasan, berarti anak buah telah belajar mensiasati kemarahan atasan yang ternyata tidak mampu menghukum. Kesimpulannya ya, atasan yang marah adalah atasan yang sedang disandera anak buahnya. Karena kalau dia berkuasa betul, dipecat Pak. Tapi karena dia tahu banyak tentang perusahaan kita, hanya dia yang tahu, hanya dia yang bisa, kita sudah terlanjur percaya banyak hal, kita tidak bisa memecatnya padahal dia salah, marah. Hati-hati dengan kemarahan di depan anak buah karena itu ungkapan kelemahan kita. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Melanjutkan pertanyaan tadi Pak, apa yang Bapak maksud dengan nilai dalam hal ini? Nilai. Ya. Pernah dengar atasan yang kalau bicara begini, itu air di sungai itu mengalir. Nah, ada di sana ada binatang yang kerbau. Itu anak buah belajar untuk tidak mendengar. Letih sekali kan? Dalam teknik bicara itu disebut condescending, merendahkan. Bicara dari orang yang lebih tahu. Perhatikan, bagaimana kalau Golden Way saya selenggarakan begini. Sahabat Indonesia yang super, untuk menggalang persatuan bangsa kita, kita harus setia pada yang benar. Berapa lama tahan orang nonton Golden Ways? Karena itu pidato bukan bicara. Kelemahan banyak pemimpin itu pidato. Pidato itu pasti disiapkan oleh orang yang bukan dia. Itu lalu dia karena tidak hafal harus lihat. Atau pakai teleprompter, makanya banyak pemimpin kalau bicara noleh-noleh itu. Kita dua layar. Nilai dari yang dibicarakan orang itu harus dari hatinya. Kecerdasan itu meningkatkan kualitas dari yang dikatakan, tapi kalau yang berangkatnya dari hati, akan sampai di hati. Maka para pemimpin akan indah sekali apabila semua yang dikatakannya datang dari hatinya yang jujur. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita beralih ke polling. Silakan Anda mengambil keypad yang ada di kursi Anda dan silakan menjawab pertanyaan yang berikut ini. Anda sedang sangat kesal dengan si B. Tiba-tiba si B memecahkan kristal kesayangan Anda di depan mata. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memaafkan tetapi meminta ganti rugi 10 kali lipat dari harga kristal tersebut. B. Memarahinya sambil menumpahkan segala kekesalan Anda. Ataukah C. Melaporkannya ke polisi atas tindakan tidak menyenangkan. 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih untuk pilihan Anda. Kami akan segera kembali. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways.